Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, tapi tetap semangat pagi ibu-ibu semuanya ya. Kita kembali lagi dalam acara podcast Polkesyo, yaitu Cangkir, berbincang dan juga berpikir ya. Nah, kali ini alhamdulillah ya, syukur ya, kita kedatangan tamu. Wah, tamu yang luar biasa ini, yang memandegani atau istilahnya mengawal kerjasama luar negeri di seluruh Poltekkes Kemenkes di Indonesia. Beruntung sekali kita kedatangan spesial untuk hari ini ya, di hari Rabu yang indah ini. Beliau adalah Dr. Sri Wahyuni MSc. Beliau itu Ketua Tim Kerja Humas dan Kerjasama Luar Negeri Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan ya. Beliau sudah bergabung di sini. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak Rizky. Selamat datang di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Sugeng rawuh. Nah juga ya alhamdulillah ya. Enjoy Jogja ya, semoga Ibu ya. Untuk yang kesekian kalinya mungkin berkunjung juga ke Jogja. Ya kalau kali ini special occasion nih, nanti kita tanyai apa sih sebenarnya agenda Ibu ini berkunjung ke Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Nah, berikutnya juga bersama kita ada Ibu Sevi ya. Beliau K-Unit Lab Pengembangan Bahasa. Wah, K-Unit Pengembangan Bahasa. Nah, beliau ini juga yang mandegani atau yang memotori untuk perkuliahan bahasa Inggris di berbagai jurusan. Nah itu satu tim dengan saya, bestie saya. Nah, dan juga beliau juga aktif juga membina UKM Eclipse juga di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Nah nanti bisa kolaborasi. Nah gitu. Siap. Baik ya, semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja dan bahagia. Dan juga alhamdulillah ini ya hari yang luar biasa bisa berkumpul lagi di podcast kita. Nah Ibu, mungkin saya pertama ingin bertanya kepada Ibu Dr. Sri Wahyuni ini. Boleh. Ibu, sebenarnya ada apa gerangan ini? Kok bisa berkunjung ke Poltekkes Kemenkes Yogyakarta? Agenda Ibu itu sebenarnya apa ini? Ya kita merasa terhormat sekali sebenarnya. Monggo. Baik. Dr. Sri. Terima kasih Mas Rizky. Halo Sobat Nakes. Saya senang sekali bisa berada di sini di Poltekkes Yogyakarta siang hari ini. Selain kotanya yang dinanti-nanti banyak turis, kami juga merasa senang karena Poltekkes Yogyakarta adalah salah satu Poltekkes yang sangat aktif dan banyak membina Poltekkes-Poltekkes lainnya untuk sama-sama maju kita bersama 38 Poltekkes Kementerian Kesehatan. Hari ini sangat spesial. Membawa misi penting karena kami di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan melakukan fasilitasi banyak kerjasama dengan mitra-mitra yang ada di luar negeri sebagai pintu masuk supaya apa yang kita lakukan bersama mitra itu sejalan dengan apa yang menjadi target indikator transformasi kesehatan. Apalagi saya tahu saat ini Poltekkes Kementerian Kesehatan harus melakukan reformasi. Banyak indikator transformasi Poltekkes yang menjadi tuntutan Bapak Menteri Kesehatan. Untuk itu salah satu agenda yang ingin kami tawarkan ke Poltekkes Yogyakarta, saya yakin karena Poltekkes Yogyakarta adalah selalu yang paling aktif, kemudian siap menerima tantangan untuk kita bisa sama-sama menghasilkan output yang memadai. Karena yang kita tawarkan hari ini adalah sesuatu yang sifatnya global. Global itu akan berlaku tidak hanya di nasional, tapi juga nanti akan berlaku diimplementasikan di level regional. Apalagi nanti kalau kita sukses melakukan proyek secara regional, itu kita akan juga naik sebagai inisiator di level global.
Apakah itu? Kerjasama yang kita usulkan kali ini adalah kerjasama dengan WHO, World Health Organization, di mana WHO ini adalah organisasi PBB dunia yang menginduk untuk semua isu tentang kesehatan. Jadi kali ini kita dapat support yang luar biasa dari WHO untuk bisa membantu Poltekkes mencapai target indikator transformasi. Salah satunya adalah gimana caranya dosen-dosen Poltekkes bisa punya kemampuan, bisa meningkatkan kapasitasnya dalam hal mengajar di kelas internasional yang pasti jadi tuntutan pada tahun ini. Semua Poltekkes Kementerian Kesehatan harus mulai membuka kelas internasional. Dalam membuka kelas internasional pastinya harus ada kapasitas tertentu bagi dosen yang minimal pasti harus bisa berbahasa Inggris. Harus bisa mengajar dalam bahasa Inggris. Mungkin banyak dosen atau mahasiswa yang pintar gitu bahasa Inggris. Cuma dalam cara mengajar dalam bahasa Inggris kita perlu skill tertentu atau kapasitas yang terus ditingkatkan. Untuk itu WHO siap membantu dalam hal itu. Apalagi ada indikator yang kedua, ada indikator di mana transformasi Poltekkes itu juga harus mampu menguasai, Poltekkes harus mampu menguasai bahasa asing lain selain bahasa Inggris. Itu juga kami di tim kerja Humas dan kerjasama luar negeri berusaha memfasilitasi apa yang menjadi target tersebut. Jadi selain bahasa Inggris, kita juga sekarang ini alhamdulillah punya mitra potensial untuk bisa melakukan proyek di mana Poltekkes akan mengintegrasikan bahasa Jepang ke dalam kurikulum kelas internasionalnya. Jadi saya kembalikan kepada Poltekkes bagaimana tanggapannya. Mungkin kita bisa menginspirasi Poltekkes lainnya pada hari ini. Makasih Mas Rizky. Siap Ibu. Nah itu Dr. Sri ini juga ibunda saya ya di pusat. Jadi saya kadang-kadang suka konsultasi dengan Dr. Sri terkait kerjasama luar negeri. Terkait juga pengembangannya bagaimana kita bisa berkembang untuk kerjasama luar negeri di Polkesyo. Luar biasa Bu agendanya ya. Nah semoga kita siap ya Bu Sevi ya. Nah, kalau Bu Sevi gimana? Wah. Siap harus siap. Jadi ini kan memang tantangan ya Mas ya. Iya betul. Gitu. Dan tidak kita hadapi sendiri, artinya juga Poltekkes lain juga diharapkan kan bersama-sama dengan kita melakukan transformasi ya Bu di bidang kesehatan khususnya dalam menghadapi kondisi global saat ini. Gitu. Jadi saya kira memang siap tidak siap kita harus siap, tapi insya Allah lah. Amin ya kita kerja bersama, kolaborasi demi mewujudkan mimpi kita bersama ini ya. Ya kita juga mendukung terhadap transformasi pilar kelima mungkin ya Bu. Transformasi SDM kesehatan. Nah nanti internasionalisasi SDM kesehatan kita, lulusan kita ya, dan juga dosen-dosennya mungkin dan sivitasnya. Nah ini sangat bagus Bu. Kita juga menyambut baik ya tentunya ya Bu Sevi. Nah kalau dari Bu Sevi ini sebagai K-Unit bahasa ya, pengembangan bahasa di Polkesyo. Gimana terkait tantangan ini? Apa yang kira-kira step-step yang bisa kita lakukan bersama Ibu? Oke. Jadi sebenarnya kan kita sudah berproses ya Mas. Artinya bukan baru tahun ini. Sejak tahun-tahun sebelumnya khusus untuk pengembangan bahasa kita sudah berproses banyak. Baik secara formal maupun informal. Formal tentu dia masuk ke mata kuliah. Tapi informal juga kita sudah berusaha untuk mengembangkan mahasiswa maupun dosen. Mahasiswa kita tidak bisa menafikan bahwa kenyataannya memang mahasiswa kita sangat berprestasi gitu kan terutama dalam hal bahasa Inggris itu, bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Kemudian yang kedua juga di dosen, tentunya kalau mahasiswanya cerdas juga harapannya dosennya juga bisa menyampaikan materi juga dengan lebih cerdas lagi. Jadi yang kemarin yang sudah kita lakukan adalah kita mencoba untuk membekali dosen-dosen supaya mereka bisa meningkat kapasitasnya baik melalui pembelajaran bahasa Inggris atau pelatihan bahasa Inggris. Itu sudah macam-macam gitu ya. Kemudian juga kita melakukan tes baik TOEFL gitu ya
Maupun juga ada beberapa dosen yang kita yang saat ini sedang fokus untuk IELTS Bu, karena mereka tertarik juga untuk melanjutkan studi ke luar negeri gitu. Yeah. Jadi itu sudah dilakukan. Memang tentu belum seperti semaksimal yang kita harapkan, tapi saya kira kita berproses. Apalagi sekarang kami ini sangat senang karena didukung sekali oleh Kemenkes gitu, difasilitasi sehingga karena kan kalau skopnya Poltekkes mungkin jadi aksesnya terbatas ya Bu, tapi kalau dukungan dari pusatnya ini luar biasa seperti tadi gitu, saya kira menjadi akan lebih mudah buat kami untuk bergerak. Jadi kalau tadi membicarakan tentang apalagi ini kerjasama dengan WHO gitu yang kita lakukan adalah dalam waktu dekat ini 1 minggu ini tadi sudah ditarget oleh Pak Ses bahwa tanggal 8 sudah harus ada proposal gitu. Sudah ada beberapa bayangan yang apa namanya di kepala kami gitu, terutama di pengembangan bahasa gitu. Mungkin step-stepnya kita akan besok pagi, yang jelas besok pagi kita sudah akan bertemu untuk merapatkan itu desainnya, karena ini akan melibatkan beberapa jurusan Mas, bukan cuma di pengembangan bahasa, karena harapannya kan pembelajarannya bukan sekedar bahasa Inggris as general English gitu, tapi ini bahasa Inggris yang memang bisa aplikatif ke bidang kesehatan. Oke. Jadi mungkin di luar masalah ITP tadi itu Pak, ITP yang menjadi memang itu sih sudah rutin lah bahasa itu sudah rutin. Tapi bayangan-bayangan kami adalah kita memang akan mendesain mungkin program-program pelatihan, program-program pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan di kampus gitu ya Bu ya. Nah termasuk tadi betul bahwa dosennya bisa bahasa Inggris tapi menyampaikannya bisa atau tidak. Jadi itu nanti akan masuk. Jadi how to teach itu akan masuk ke sana. Kemudian how to create English specific purposes tapi yang menyenangkan gitu loh. Itu juga akan masuk ke dalam apa namanya itu ke dalam strategi kami gitu loh. Dan kemudian yang lain adalah experience ya Bu. Jadi tukar-menukar experience dengan pengajar luar tuh kita harapkan pengajar luar yang betul-betul native di sana belajar apa namanya dengan bidang yang sama, itu kita harapkan juga bisa diterapkan di sini. Itu kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau yang ke depan mungkin karena kalau jangka panjang sih kita harapkan dengan RKI gitu. Jadi ini akan lebih spesifik lagi setelah dosennya bisa bahasa Inggris, bisa menyampaikan dalam bahasa Inggris. Tentunya kita berharap ada kompetensi lain, yaitu kompetensi keilmuannya gitu. Seperti itu. Kemudian kalau untuk mahasiswa itu tuh kalau menurut saya gini, saya tuh orang yang sangat bangga ketika saya masuk kelas gitu. Karena mahasiswa kita itu benar-benar ya gitu. Benar-benar mereka tuh pintar-pintar gitu. Pintar-pintar, dan saya percaya bahwa pintarnya mereka itu bukan cuma karena mereka belajar di kelas gitu, tapi karena memang mereka mereka tuh memang punya motivasi yang kuat untuk bisa menguasai bahasa asing gitu. Nah itu. Kemudian kalau untuk yang berikutnya itu karena kita kan juga punya titipan IKU ini ceritanya. Titipan IKU bahasa asing. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri bahwa kami sebetulnya sudah punya Bu untuk bahasa Jepang gitu kan. Jadi itu sudah berjalan beberapa semester gitu kan, sudah beberapa tahun di beberapa semester, sehingga mungkin kalau bahasanya kami tinggal memoles, memperkuat gitu, kemudian mungkin lebih melihat tujuannya, tujuan kebutuhannya di pasar tuh seperti apa gitu, sehingga nanti kalau kemarin-kemarin ini adalah sebuah mata kuliah pilihan yang sekedar dipilih gitu, harapannya ke depan ini benar-benar menjadi mata kuliah krusial, karena kalau kita sudah punya bayangan besok pasarnya itu seperti apa gitu kan, harapannya Kemenkes juga memberikan dukungan penuh ini, terutama bukan cuma sekedar pada saat proses pembelajarannya, tetapi juga pada proses penempatan mahasiswanya gitu. Bagaimana prospek kerja mahasiswa itu bisa didukung 100% oleh Kemenkes. Nah, itu akan sangat membantu kami untuk mempersiapkan bahasa asingnya ini sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sehingga kalau kami boleh berharap Bu, bukan cuma bahasa Inggris nih, ke depan bahasa Jepang itu juga punya prospek yang agak mirip mungkin ya desainnya dengan yang WHO ini. Seperti itu. Wah, mantap nih Bu Sevini. Sudah punya step by step-nya, sudah tergambar. Nah, kaitannya semua pihak di Polkesyo itu insya Allah siap membantu Bu. Karena di kita nggak ada kamu, nggak ada kami, yang ada kita bersama. Nah, itu kan, itu setiap kali dinyanyikan setiap apel itu ya. Iya Bu itu. Nah, dan jangan lupa juga kita punya visi Bu, unggul, berbudaya dan mendunia itu tahun 2038. Jadi alhamdulillah
kita menyambut baik ya Bu, gayung bersambut sekali program ini dengan sejalan dengan visi kita juga Ibu, yaitu untuk mendunia. Nah, ini semoga bisa menjadi langkah yang cukup besar sebenarnya, dan kita harus bisa ya untuk mengaplikasikan program antara Kemenkes dan juga WHO ini. Nah, gitu Bu. Nah, mungkin dari Bu Sri ini terkait melihat dari yang sudah dijelaskan dan mendengarkan dari yang sudah dijelaskan dari Bu Sevi ini, menurut Dr. Sri, penilaian Ibu itu kesiapan kami bagaimana Ibu terkait ini? Setelah melihat tanggapan dari kami semua ini Bu. Iya. Ya, saya sangat gembira sekali karena mendengar kelihatannya ternyata bahasa Inggris dan bahasa asing atau bahasa Jepang contohnya tadi yang diberikan itu udah berjalan gitu, udah berproses. Berarti kita ini dalam tahapan bukan yang mulai dari nol. Nah, sekarang kita tinggal kita mengembangkan atau meningkatkan bagaimana caranya supaya apa yang udah ada sekarang ini itu lebih terstruktur secara kelembagaan. Jadi kami memang tugas kami di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan itu melegalisasi atau memformalkan dalam bentuk yang lebih terstruktur yang nantinya pasti bisa direplikasi dengan percontohan yang dilakukan oleh Poltekkes Yogyakarta. Jadi saya sangat senang sekali untuk bisa memulai proyek ini dari Poltekkes Yogyakarta, dan pastinya Poltekkes Yogyakarta memimpin dengan baik untuk Poltekkes lainnya. Ya, saya cuma bisa mengamini Bu dan mendukung ya, karena juga kerjasama luar negeri kita butuh hal yang seperti itu Ibu. Dan juga mohon doa restunya Bu supaya program ini bisa terlaksana dengan baik di kami sebagai pilot project-nya. Ini sebuah kebanggaan ya teman-teman semua dan mahasiswa. Nanti kita harap mahasiswa itu juga mau untuk bekerja di luar negeri nantinya, siap bekerja di luar negeri. Karena apa? Ya pendapatannya lebih besar jelas, ya kan, pengalamannya lebih banyak, bisa healing, meningkat. Ya karirnya meningkat, healing kemana-mana ke luar negeri keren, ya kan? Wah itu keren banget. Nah kita harus menyambut bersama ini ya, teman-teman mahasiswa juga ikut di dalamnya. Ini yang paling penting mahasiswanya ini sebenarnya juga, ya kan Bu? Iya, mahasiswa kita yang pinter-pinter kita pupuk, kita dorong bersama untuk go internasional. Ya betul itu Mas. Jadi saya tuh suka melihat gini, mahasiswa itu pintar-pintar ya, bahasa Inggrisnya saja kadang-kadang saya merasa wah ini nggak perlu masuk sastra Inggris gitu ya, seperti saya sekolah formal gitu. Mereka sudah bisa komunikasi dengan baik. Sangat sayang kalau mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mau melihat ke dunia lain di luar Indonesia gitu, mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, kemudian kembali ke Indonesia dan memberikan ilmu dan dharma waktunya untuk negara kita. Gitu. Saya kira begitu. Gitu. Jadi memang kuncinya di mahasiswa sih saya kira. Selain juga dosennya memang SDM-nya kita kuatkan, dosennya kita dorong untuk lebih meningkat. Tapi kalau mahasiswanya juga tidak siap mental gitu ya, nggak berani mentalnya ya sayang gitu. Siap, ya. Insya Allah. Ya Insya Allah ya. Semoga kita siap ya untuk menyambut program ini bersama ya. Luar biasa. Harus siap. Dan semoga ini bisa terimplementasi dengan baik. Itu yang penting ya, Insya Allah ya. Baik, terima kasih Dr. Sri dan Bu Sevi atas kehadirannya dan kesediaannya untuk mengisi acara Cangkir ya, berbincang dan berpikir di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Semoga Ibu semua sehat selalu, sukses ke depannya, dan yang penting bahagia juga bekerjanya ya. Sukses. Ya, amin ya. Baik ya, mungkin kita tutup dengan jargon Polkesyo ya, visi kita ya. Baik ya, sepakat ya Ibu. Polkesyo unggul berbudaya mendunia. Nah, mungkin diulang lagi ya Bu. Polkesyo unggul berbudaya mendunia. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Cangkir Polkesyo.